Oh pencinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Laurencia Nicole dari kelas 7C nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang CC5 plus Tarakanita. Ya, kalian tahu ya kalau Indonesia tercinta ini sedang mengalami wabah COVID-19. Jadi kita harus membatasi semua aktivitas kita dengan melakukan aktivitas di dalam rumah. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Pasti kalian baik-baik saja dong, sehat kan? Apakah kalian kangen dengan sekolah Tarakanita? Kalau aku sih kangen banget dengan sekolah Tarakanita. Kalian juga pasti inget dong kalau di sekolah Tarakanita kita tuh diajarkan nilai CC5+. Nah, sebenarnya nilai CC5 ini tidak hanya bisa kita lakukan di sekolah, tapi kita juga bisa melakukannya di berbagai tempat, terutama di dalam rumah. Jadi, selain ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, SMP Tarakanita 2 juga memperjuangkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan seperti CC5+, yaitu ada compassion, celebration, competence, creativity, community. Selain itu juga terdapat kedisiplinan, kejujuran, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Compassion atau bela rasa digerakkan oleh kasih Allah untuk berbela rasa terhadap sesama manusia. Compassion atau bela rasa ini artinya kita turut merasakan penderitaan orang lain dan bersama-sama memikul beban penderitaan untuk bangkit dalam mengatasi penderitaan secara bersama-sama. Compassion itu merupakan nilai spiritualitas yang dihadapi oleh Bunda Elizabeth sebagai pendiri kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus. Nilai compassion yang saya lakukan di rumah adalah membantu mama untuk menyapu. Selain membantu mama untuk menyapu, saya juga membantu mama untuk mengepel lantai. Celebration atau bersyukur adalah mengendalikan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah, mensyukuri hidup sebagai anugerah, dan siap sedia dalam pelayanan. Celebration ini dilakukan oleh Bunda Elizabeth yang menaruh harapan yang kuat kepada Allah dan berdoa secara terus-menerus serta melibatkan campur tangan Allah dalam hidupnya. Nilai celebration yang saya lakukan di rumah adalah berdoa sebelum tidur. Kompetens atau memiliki kompetensi adalah kemampuan untuk menghargai harkat dan martabat manusia, berkomitmen untuk selalu menghargai dan memperjuangkan kehidupan dalam kerangka pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Bunda Elizabeth yang berupaya untuk melindungi dan membela harkat dan martabat manusia khususnya pada anak-anak yang miskin, yang tersingkir, terlantar, dan memberikan pengajaran agama.
conviction atau daya juang. Orang yang memiliki conviction adalah orang yang belajar untuk menghargai prinsip kehidupan dengan keteguhan dan berusaha untuk melaksanakan secara konsisten di dalam segala aspek kehidupan. Bunda Elizabeth yang selalu berusaha dan tidak pernah menyerah dan terus bekerja keras untuk terus maju. Ini gimana ya? Aduh. Selamat malam Bu Vera. Malam nih. Bu, maaf ganggu. Niko mau tanya tentang yang kemarin di video Ibu tentang arsiran itu kenapa harus dikali 2 ya Bu? Oh, yang di segi 4 itu ya? Iya. Yang jadi itu kan gini, yang arsiran itu, jadi arsirannya itu karena tumpukan 2 bidang kan. Jadi dia itu bidangnya itu 2 numpuk jadi 1, makanya dia harus dikali 2 kalau mau cari luas yang tidak diarsir gitu nih. Sebaliknya kalau kita mau mencari luas arsiran 1 aja, nanti hasil pengurangannya itu dibagi 2 gitu. Oh gitu ya Bu. Terus Lagi belajar. Iya Ibu. Terus Besok kita setelah les IG juga ada itu sih, ada pengambilan nilai kuis gitu nih. Oh, itu live-nya jam berapa Ibu? Besok kita les jam 8.15 ya nih. Iya, oke Bu. Kabarin teman-temannya ya. Iya. Terima Nanti kasih. kalau misalnya ada teman-temannya yang nggak bisa, itu ngajarin temennya aja lewat yang di WA group itu nggak apa-apa. Iya Bu. Kalau malam ini pas belajar gitu ya. Oke Bu. Bu, Ya, sama-sama nih malam Bu. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan hal yang baru dan memasukkan hal yang baru yang eksploratif dalam hal menjelajahi alam pikir untuk menambah pengetahuan sebanyak mungkin. Bunda Elizabeth yang memandang bahwa hidup akan menjadi indah apabila setiap manusia bisa mengembangkan daya kreatif. Community atau rela berkorban. Kerelaan untuk berkorban dan melayani sesama dengan ketulusan hati, rela berbagi hidup untuk membangun persaudaraan yang sejati. Manusia itu bisa menjadi makhluk individu dan juga bisa menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, kita itu perlu menjalin hubungan antara sesama manusia dan juga menjalin hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini Bu Vera mau menjelaskan mengenai
sudut. Setelah itu kalian tinggal ini ya, tinggal ulangan, oke? Ya, kuis. Nanti kita tinggal kuis doang kok ya. Sekarang suaranya di mute, saya mau menjelaskan tentang sudut. Nih, perhatikan ya. Sama dengan 90 dikurang 35 sama dengan 55, begitu. Oke, siapa yang mau tanya? Kalian sudah ketemu sudutnya, dicari penyikunya, artinya 90 dikurangi dari sudut yang kalian sudah ketemu itu tadi ya. Hati-hati di situ ya. Oke, nah iya begitu. Nah, udah ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalian siap kuis? Oke, siap ya. Selamat mengerjakan kuis. Bye. Kerjanya di VLE. Dah. Keadilan. Pada umumnya, keadilan dipahami untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lain dan menerima apa yang menjadi hak kita. Jadi kita harus menegakkan keadilan. Dengan menegakkan keadilan berarti kita sudah menegakkan dan membela martabat manusia. Dengan mengakui martabat manusia sebagai gambar rupa dan citra Allah, berarti kita itu sama dan sederajat di hadapan Allah. Perdamaian. Kata damai dalam bahasa Ibrani adalah shalom, yang artinya keadaan yang aman, nyaman, dan penuh rahmat. Perdamaian terjadi karena adanya relasi yang harmonis antara sesuatu yang dirindukan manusia, bahkan oleh Allah sendiri, yaitu bersatunya manusia dengan manusia yang lain, bersatunya manusia dengan alam, dan bersatunya manusia dengan Allah sendiri. Perdamaian adalah buah dari keadilan. Apabila ada keadilan, pasti di situ ada kedamaian. Keutuhan ciptaan. Keutuhan adalah suatu keadaan yang tidak retak, terpecah-pecah, atau terpisah-pisah. Sedangkan ciptaan artinya adalah semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, seperti manusia, hewan, tumbuhan, alam, dan segala isinya. Jadi, keutuhan ciptaan adalah suasana hidup yang diwarnai oleh kesatu paduan yang menyeluruh dari semua ciptaan Tuhan, dengan hidup bersama di alam semesta sebagai saudara satu sama lain. Salah satu kegiatan cinta lingkungan yang saya lakukan adalah menyiram bunga dan tanaman setiap sore. Kejujuran adalah sikap keterarahan hati untuk berperilaku, berkata sesuai yang sebenarnya. Kejujuran sangat berhubungan erat dengan keadilan. Dengan kejujuran, orang bisa membangun integritas dirinya. Tidak pernah terombang-ambing situasi karena dirinya telah menemukan keteguhan untuk menuruti hati nuraninya, bukan perasaannya. Jadi, meskipun tidak ada orang yang melihat kita tetap harus jujur dimanapun kita berada. Kita melakukan kejujuran itu bukan karena kita takut diomeli, atau kita takut oleh suatu peraturan, atau bahkan malah kita takut ketahuan oleh orang lain. Tapi, kita tetap harus jujur dimanapun kita berada walaupun tidak ada orang yang memperhatikan kita. Karena ada Tuhan yang maha penglihat semua kejujuran dan kebohongan kita. Apakah kalian tahu, kejujuran itu sebenarnya akan melahirkan kepercayaan dari orang lain dan bisa membentuk karakter pada diri kita.
Kedisiplinan. Kedisiplinan adalah suatu situasi, kondisi, dan perilaku yang didasari oleh sikap kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Tanpa kedisiplinan, orang itu akan sulit untuk mencapai suatu target ataupun cita-cita. Oh iya ya, sekarang udah jam 7.30. Aku isi absen dulu. Hari ini bidang studinya itu matematika sama IPA. Nama lengkapnya absen 20. Hadir. Sudah isi absennya. Ini merupakan salah satu contoh dari kedisiplinan. Sikap unggah hari adalah sikap tahu batas. Artinya menggunakan segala sesuatu sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. Nah, salah satu contoh sikap unggah hari adalah kita kalau mengambil makanan secukupnya saja. Dan kalau kita mengambil makanan, jangan sampai ada makanan yang tersisa. Tapi sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu. Ayo kita makan. Habis. Demikianlah nilai CC15 yang diterapkan di Tarakanita. Semoga selain kita menerapkan nilai CC5 ini di sekolah, kita juga bisa menerapkan nilai CC5 ini di rumah dan dimanapun kita berada. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita yes. Tarakanita edukasi generasi cerdas berintegrasi.